Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya terima kasih Pak. Ada semua Pak. Terima kasih Pak Solikin. Di sini saya dan nanti perjanjian ya kalau ada yang tidur saya suruh ke depan. Oke? Ya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah singkat dan jenis-jenis demokrasi di Indonesia. Nah, sebelum menyampaikan materi, saya akan memutar singkat video Pak Karis. Pak Karis mana? Ya, Pak Karis minta tolong. Nah, bisa diperhatikan nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Gak kelihatan. Sabar. Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif yang ingin kamu lihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhan, yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya, jika ada demokrasi di lingkungan. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Demokrasi itu berpengaruh pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah perintah untuk seseorang dan sistem oligarki yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Sudah diharap diam, dilihat, didengarkan. Jangan ngeblur-ngeblur terus. Sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga, seperti misalnya itu, TV, dan dan oleh lain. Jadi, di Indonesia sendiri, Syawal, Indonesia, dan Thomas, semua orang sudah benar-benar kita sejarah ini ya mau sih diskusi dan langsung siapa dan seiring dan menulis karena itu masih mereka 18 sih
konsep ini penting saat tidak ada PR dan DPD yang melakukan ya, tidak tidak yang penting demokrasi ya sistem demokrasi merdeka Indonesia demokrasi tidak langsung dan perwakilan mereka kebijakan jalan melalui dan wakil presiden demokrasi dapat berjalan yang juga bebas dari terima bebas dan beragama tidak berjalan dengan baik maka terjadi jadi tahu sebagai seorang pelajar 17 tahun belum pernah memiliki hak pilih ambil mereka tetap bisa menyuarakan keinginan lewat berbagai jalur. Pertama, datang dan akan bicara jika ada hal yang tidak kamu tidak kamu setujui di rumah atau kelas. Tapi pastikan dan dengan cara yang sopan dan hormat. Kedua, tetap terlibat di dalam pemilihan badan dalam sekolah. Misalnya, kalau berpolitik dan siap sesuai keinginan atau percaya kinerja yang baik. Ketiga, bergabung dalam organisasi muda-mudi yang memperjuangkan hak masyarakat. Organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan lokasi yang bebas dari sampah dan polusi di masa depan. Nah, untuk menguji pemahaman, tetapi coba jawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Yuk, coba lihat soal gratis di website Vijaji. Udah Pak Karis, bisa dihentikan videonya? Jangan lupa like, comment, and share juga video ini ke teman kece lainnya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, udah ya, minta PPT-nya dibuka. Nah, lihat, ini demokrasi Indonesia. Nanti kalau ada yang penting, minta tolong dicatat, karena materi ini nanti sampai kamu SMA ada terus. Ya, nanti ketika Bu Intan yang kelas 9 megang kamu, saya tanya harus bisa. Paham? Nah, lihat demokrasi Indonesia. Nah, pendahuluannya, demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu seperti totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer, dan kediktatoran. Apa? Kelihatan enggak? Loyong. Dah. Nah, contoh totalitarian apa, Nang? Contohnya apa? Demokrasi. Ayo. Apa itu tadi? Totalitarian apa?
Kayak yang belakang tiduran kayak. Yo, nanti kalau ada yang tiduran tak tanya gak mudeng tak kon jelaske gantian. Ben kerasake nang ngarep. Ya. Ini ditulis apa enggak? Nah, contoh totalitarian itu ada di negara Korut. Korut mana, Nang? Ya, Korea Utara. Pemimpinnya siapa? Ya, Kim Jong Un. Terus ada apa itu? Otoritarian. Contohnya itu ada di negara Arab. Ya, itu yang mimpin siapa? Presiden apa raja? Rajanya siapa? Terus ada monarki absolut, itu ada di Arab Saudi ya. Itu bersifatnya turun toh murun. Terus ada rezim militer, itu ada contohnya di Argentina. Tadi ada di video. Terus ada kediktatoran, itu pemimpin politik yang memiliki kekuasaan absolut. Contohnya apa? Siapa? Ya, Hitler. Kalau kamu tahu nonton video atau YouTube-nya Hitler itu bagus itu. Itu kekejaman seorang pemimpin, ya. Tapi jangan ditiru. Dah? Hah? Jangan karena kekerasan toh. Kan itu sejarah. Lanjut Pak Karis. Nah, istilah demokrasi atau demokrasi berasal dari penggalang kata Yunani yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintah. Nah, jadi demokrasi berarti pemerintah rakyat. Nah, salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Government of people, by the people, and for the people itu. Nah itu ada itu yang mengatakan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat untuk rakyat. Contohnya apa? Contohnya pemerintah dari rakyat untuk rakyat. Contohnya apa? Contohnya pemilu. Pemilu yang milih siapa? Ya rakyat. Nanti untuk rakyat lagi. Seperti itu. Udah belum? Dicatat, yang penting jangan dicatat semua. Ini materi kelas 9 bab terakhir kalau nggak salah. Dalam alat tulis mana, Nang? Tuh hasduk mana? Sing rapi gitu loh. Udah belum? Udah ya lanjut. Oke, yang belakang sekali lagi saya lihat ngomong dewe tak kon maju. Lanjut. Yang penting-penting aja, Nang, jangan semua. Nah, ada namanya konsep dasar demokrasi. Nah, berdasarkan banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang Yunani kuno, tepatnya di negara mana? Athena. Ya, daerah Athena pada sekitar tahun 500 Masehi. Nah, itu ada lagi pada tahun 500 Masehi seorang warga Athena juga itu. Lanjut Pak Karis, itu biar anak-anak nanti dicari sendiri. Nah, itu ada konsep dasar demokrasi. Nah, seperti ini
penting kamu pahami. Nah, ada halo. Bisa dimulai enggak ini? Nang, madepnya mana? Nah, konsep dasar demokrasi itu berdasarkan berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi. Nah, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, terus demokrasi sebagai sikap hidup. Sikap hidup contohnya apa kemarin? Sikap hidup, ayo. Sikap hidup kok napas? Sikap hidup. Kemarin di kelas 1 kalau nggak salah itu ada namanya Nur. Ya, ada namanya norma atau peraturan hidup. Kai yang belakang, kai ngomong dewe. Norma apa nang? Ada berdiri, 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 berdiri. Berdiri. Ayo berdiri, ben ngerti kanca-kancamu ki sak angkatan biar tahu. Ayo, norma apa? Ayo, norma apa? Tadi saya udah pertama ada konsekuensi kalau ngomong dewe tak kasih pertanyaan. Berdiri dulu. Namanya siapa? Perkenalkan kelas mana? Ayo berdiri. Ya kamu. Dah yang lain diam, yang lain diam. Namanya siapa, Nang? Sing banter, rong lanang suarane imbas-imbis piye? Ah. Siapa? Noval. Noval. Mic-nya dipakai. Oh, biar nih. Ya. Namanya siapa, Nang? Dipakai. Dipakai. Nova Alfiansyah, Kelas apa? 8G. 8G. Hasduknya mana? Cal, ya. Nah, tadi Bu Intan menjelaskan tentang demokrasi sebagai sikap hidup. Contoh sikap hidup paling gampang tadi. Konco-konco tak kasih bilang norma. Norma ada berapa? Ayo, norma ada berapa? Norma ada berapa? Norma ada. Nah, 41. Norma apa? Ayo, satu apa nang? Norma? Hah? Ya, norma agama. Kancamu ngerti. Kowe dek wingi sekolah lah wae. Diterangke gurumu. Oh. Satu ada norma tadi apa? Norma agama. Kedua norma hukum. Ketiga ya norma sosial. Keempat ayo. Ini yang ini bisa jawab. Ini bagian ini mana suaranya? Lah ini nggak ada suaranya. Ini bisa jawab. Ini nggak ada suaranya. Ayo. Satu lagi apa? Shh.
Udah bisa, Udah, wes, bisa dimulai belum? Yang terakhir norma apa, Nang? Norma kesusilaan. Contoh gampang norma agama apa? Ya? Ya, kalau orang Islam beribadah, sholat. Kalau norma hukum, contohnya apa? Contohnya ketika kamu melanggar lalu lintas. Umurmu sekarang berapa? 14. Berarti masih di bawah umur. Terus kalau norma sosial apa? Ya, sosial bisa gotong royong, apalagi bermusyawarah. Kalau kesusilaan apa? Kesusilaan itu dari hati nurani. Contohnya apa? Hati nurani. Tolong menolong. Nah, udah duduk aja. Kadek ramjeng. Lanjut Pak Karis, bisa dilanjut. Ada prinsip-prinsip dari sistem demokrasi, politik demokrasi. Nah, itu ada apa aja itu? Pembagian kekuasaan atau kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda. Terus ada pemerintahan konstitusional. Ada pemerintah berdasarkan hukum, pemerintah mayoritas, dan pemerintahan dengan diskusi. Nah, udah selesai? Nah, contoh. So, nggak kelihatan toh, kalau nggak kelihatan tuh geser sini loh. Madepnya kurang sini. Nah, bisa dicatat yang penting-penting. Nggak kelihatan. Madepnya kurang sini. Ya. Nah, itu ada pembagian kekuasaan eksekutif. Nah, contoh kekuasaan eksekutif apa, Nang? Kekuasaan eksekutif itu yang melaksanakan undang-undang, menjalankan pemerintahan sehari-hari. Contohnya apa? Presiden dan perdana menteri. Nah, itu tulis. Contoh kekuasaan eksekutif itu dikuasai oleh presiden dan perdana menteri. Nah, ya presiden. Terus ada legislatif. Legislatif apa? Legislatif yang membuat undang-undang. Yang membuat undang-undang siapa? Ya, DPR. Tulis. Legislatif itu DPR. Ya. Terus yang yudikatif apa? Itu pengawasan. Tadi siapa aja? MK sama komisi yudisial. Itu reti kamu ini. MK sama komisi yudisial itu. Terus ada pemerintahan konstitusi itu yang menganut undang-undang. Udah belum? Sudah belum?
Udah ya, lanjut Pak Karis. Ada prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi lagi. Ada pemilihan umum yang bebas. Terus apa lagi, Nang? Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Terus apa lagi? Manajemen yang terbuka. Terus ada pers yang bebas. Ada pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Minoritas itu apa, Nang? Ya, minoritas itu lebih sedikit. Kalau di Indonesia, mayoritas agamanya apa? Islam. Di Indonesia ada berapa agama? Satu. Ada Islam. Dua. Ada Kristen. Tiga. Ada Katolik. Terus ada Buddha. Terus yang satu. Ada Konghucu, berarti ada berapa? Nah, yang bilang 9. Agamanya sopo? Di Indonesia itu diwajibkan punya agama. Ya. Diwajibkan. Di KTP nggak boleh dikosongi. Ya. Ya, itu ada pemilihan umum yang bebas. Misal nanti temanmu ada yang nyalon OSIS, kamu bebas memilihkan milih sesuai hatimu. Nggak usah nanti lihat visi misinya apa. Ya. Yuk nanti dilihat, kan ada 3 paslon. Ya. 3. Ya. Terus ada partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Partai politik di Indonesia yang kamu ketahui apa? Partai politik apa? Ya, banyak. Dah, lanjut Pak Karis lagi. Nah, ada prinsip-prinsip lagi dari sistem demokrasi. Nah, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terus ada apa lagi itu, Nang? Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pengawasan terhadap administrasi negara. Terus apa lagi itu? Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintahan. Terus apa lagi? Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. Nah, contoh perlindungan hak asasi manusia. Yang kamu ketahui apa? Ayo, yang kamu ketahui tentang hak asasi manusia. Apa? Hak asasi manusia buat pelajar apa tadi? Ya, dapat pelajaran, dapat fasilitas, terus apa lagi? Ya, dapat sangu boleh. Itu hakmu ya. Tuh. Ada yang ditanyakan, enggak? Enggak, bisa dilanjut lagi. Slide selanjutnya Pak Karis. Itu apa itu? Itu ada praktek demokrasi di Indonesia. Ada berapa itu, Nang? Dilihat ya. Halo. Nah, lihat ada Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dibagi menjadi 4. Ada masa pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai tahun berapa, Nang? Ya, 59 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional.
konstitusional yang menonjolkan peran parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Nah, terus ada masa kedua Republik Indonesia tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan yang menumbuhkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Tuh. Kalau nggak kelihatan bisa ke sini daripada ini ngantuk. Wes bar ibadah wis selesai. Sudah belum? Langsung aja ya. Urung bar. Dah. Jangan dicatat semua, Nang. Itu yang penting-penting aja. Ambil tanggalnya sama itunya aja. Jangan buang sampah sembarangan. Cintai bumimu. Udah ya. Lanjut Pak Karis. Aduh. Nah, itu ada masa ketiga Republik Indonesia tahun 1965 sampai 1998. Nah, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Terus ada masa keempat Republik Indonesia tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Nah, ini masa keempat, masanya siapa? Presiden siapa? 1998 mulai siapa? Gus Dur apa Pak Soeharto? Ya. Pada masa pemerintahan Pak Soeharto. Nah, ya. Itu ditulis tuh yang penting-penting aja, nggak usah. Ayo, yang lain. Duduk yang rapi, ya. Belajar menghargai Bapak Ibu guru. Aja sakarmu dhewe. Yang belakang kae 8G lagi apa 8 berapa iki? Ya udah lanjut Pak Karis. Bisa lagi slide selanjutnya. Ada kedaulatan rakyat atau people sovereignty. Ya, masih banyak. Masih banyak sampai istirahat ya. Nah, konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Contoh kepentingan untuk rakyat itu apa? Kamu sebagai rakyat. Apa?
Ya, membayar pajak. Terus apa lagi? Dapat fasilitas umum. Terus apa lagi? Fasilitas fasilitas kesehatan. Makan gratis saja, kowe wis gendut. Terus ada mekanisme semacam ini adalah mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintah. Contoh penyalahgunaannya apa, Nang? Ya, korupsi. Ya, korupsi. Korupsi, ya, korupsi, ya. Biasanya badan yang menangani korupsi apa? KPK. KPK apa singkatannya? Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu. Kamu tuh harus tahu sekarang banyak apa namanya berita-berita. Jangan ini ngegame terus. Dah ya, lanjut lagi. Indikator demokrasi. Ada Betam menerjemahkan kedaulatan rakyat atau rule of the people secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer. Populer kontrol yang faktor kesetaraan politik. Contoh kesetaraan politik apa? Contoh kesetaraan politik apa, Nang? Apa? Kesetaraan politik apa? Hah? Kesetaraan politik itu contohnya kesetaraan gender. Gender apa? Gender apa? Gender itu jenis kelamin. Sekarang boleh nggak pemimpin cewek? Boleh. Kalau zaman dulu cewek itu tidak boleh menjadi pemimpin. Sekolah aja tidak, boleh, nggak boleh. Lah apa? Laki-laki perempuan, ya. Kan sudah ada namanya kesetaraan gender. Terus lanjut, ada kontrol populer memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan politik dan para pembuat kebijakan. Contohnya apa? Contohnya apa? Itu apa namanya? Masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik para pembuat kebijakan. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Boleh nggak sebenarnya masyarakat itu nggak? Saya tanya, yang belakang, boleh nggak sebenarnya masyarakat itu demo? Kalau boleh, kenapa? Ya, biasanya karena keadilan. Nah, syarat mendemo, opo harus langsung datang demo, boleh nggak? Nggak boleh. Harus ada namanya izin ke poli. Ya, nggak boleh kamu tiba-tiba datang ke pemerintah demo, nggak boleh. Apa? Karena melanggar yaitu konstitusi. Berpendapat boleh, tapi harus sesuai dengan undang-undang. Nah, bisa lanjut lagi Pak Karis? Ada apa lagi tuh? Ini di skip aja. Langsung lanjut. Nah, ada perjalanan demokrasi di Indonesia. Nah, lihat itu. Nah, kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Masa Orde Baru masanya presiden siapa? Orde Baru. Pak Soeharto. Nah, hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh UUD 1945
yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding batang tubuh UUD 1945 yang asli itu. Amandemen udah ada berapa? Berapa kali amandemen? 4. Nanti dicari di rumah. Bisa ditanyakan. Ya. Lanjut lagi Pak Karis. Nah, pengertian demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Nah, secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman, penyelenggara maupun sebagai cita-cita. Yang kamu ketahui tentang Pancasila apa? Pancasila sebagai apa? Sebagai dasar terus sebagai pandangan, sebagai apa lagi? Falsafah bangsa. Nah, tuh kamu harus ingat-ingat fungsi Pancasila. Ada apa aja? Dasar negara, terus apa lagi? Ya, pandangan hidup, apa lagi? Falsafah bangsa ya itu. Kayak yang di belakang. Sini kayak yang di belakang sini tadi tidur. Ayo. Apa? Nah, secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu Pancasila keberapa, Nang? Ya, keempat. Nah, kayak gitu. 1, ketuhanan yang maha. 2. 2 kayak yang belakang. 3. 4. 5. Itu kamu sebagai warga negara harus tahu isi Pancasila. Ya, wajib itu. Udah, lanjut. Nah, ada 10 pilar pelaksanaan demokrasi Pancasila. Ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Tadi di Indonesia apa? Diwajibkan beragama. Terus ada demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Ada demokrasi yang didukung kecerdasan. Contohnya apa? Sumber daya manusia. Nah, kamu disekolahkan orang tuamu gunanya buat apa? Buat pinter. Buat apa? Apa? Ya, mencari ilmu. Itu. Ilmu itu nggak bakal hilang sampai kamu meninggal. Nah, ada demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Contohnya apa? Kekuasaan presiden. Tadi ada eksekutif, legislatif, sama apa? Yudikatif. Nah, pinter itu. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Contohnya, ketika ada yang melanggar, dapatnya apa? Sanksi hukum. Apa? Penjara atau denda. Ada demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Ada demokrasi yang berkeadilan
sosial, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Udah apa belum? Lanjut lagi Pak Karis. Lanjut, skip. Ya, pendidikan demokrasi. Bisa dimulai belum? Yang belakang apa kabar? Nah, itu pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Nah, pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Kultur itu apa? Kultur itu perpaduan atau budaya. Nah, lanjut lagi. Nah, pengetahuan dan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi itu meliputi 3 hal. 1 atau pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Nah, ada demokrasi adalah pilihan terbaik di antara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Contohnya apa? Yang paling enak di negara demokrasi apa? Bebasnya menyampaikan pendapat. Yo, kamu nanti itu sengan. Terus ada yang kedua ada demokrasi adalah sebuah learning atau proses yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Terus ada ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan transformasi nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Udah, Pak Karis bisa ini membuka video yang kemarin saya kirim. Kalau nggak kelihatan bisa merapat ke sini. Contoh demokrasi yang ada di Indonesia. Mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan. Anies Baswedan maju bersama Muhaimin Iskandar. Ganjar Pranowo berpasangan dengan Muhammad Mahfud Mahmudin atau Mahfud MD, serta Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan memperebutkan suara lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia agar bisa diangkat menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024. Oh, Pak Karis berhenti dulu. Di stop dulu. Nah, itu contoh demokrasi di Indonesia. Itu tentang apa, Nang? Pemilihan presiden. Nah, tentang pemilihan presiden. Ketika sudah bisa dimulai. Nah, masyarakat itu harus pinter-pinter memilih wakil presiden dan wakil presiden. Dilihat dari apa? Visi, misi. Nah, lanjut lagi. Sebelum mereka mendaftarkan diri ke KPU, Nah, ini contoh politik proses Pak Presiden dan Wakil Presiden. Ya, ini pemilihan presiden tahun kapan, Nang? 2024. Enggak apa-apa, toleran. Dinamika politik ini bukan hal baru. Tuh bisa dilihat contoh sistem politik di Indonesia seperti apa. Yang konon katanya versi Indonesia ini. Nah, berhenti dulu Pak Karis. Nah,
Ya. Nah, untuk anak muda sekarang bisa menjadi apa? Pejabat atau anggota pemerintah. Ya, tadi contohnya siapa wakilnya sekarang? Gibran. Ya, seperti itu. Nggak harus, ya, banyak pengalaman. Harus banyak pengalaman dan pendidikan. Sekolahnya harus terus. Boleh. Kalau ada yang mengusung. Nah, nanti saya lanjut lagi, Pak Karis, lanjut lagi, dilanjut. Ayo duduk yang bagus, jangan tiduran. Duduk. Tidur. Nah, ini euforia masyarakat Indonesia dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, seluruh masyarakat Indonesia itu menggunakan hak pilih. Nah, itu sejarah pemilu dan demokrasi Indonesia. Nah, ini dilihat sejarahnya biar kamu tahu. Nih. Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari pasca proklamasi ini, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sepakat menjadikan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ini membuat unit yang asumsi sebagai Hatta dan Soekarno, dan ketika dia dipilih sebenarnya itu mencerminkan apa yang dikenal sebagai demokrasi ala Indonesia, musyawarah untuk mufakat itu. Sebagai kepala negara dan juga pemerintahan, Soekarno dan Hatta sepakat untuk menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1945. Akan tetapi, hingga waktu yang sudah direncanakan, pemilu tidak terselenggara. Membuat situasi yang sangat rumit bahkan sampai penyerahan kedaulatan. Bangsa ini masih polos begitu bahwa ada semangat demokrasi yang ada di Jakarta nanti tahun 1950. Ayo. 45 sampai tahun 1955. Kegentingan pertama ditandai saat Muhammad Hatta menerbitkan Maklumat Teks November 1945. Intinya, Hatta tidak sepakat dengan Soekarno yang akan menerapkan partai tunggal. Dan partai yang dimaksud Soekarno yaitu partainya sendiri, PMI. Tapi ini tidak terjadi ya. Tidak demokrasi ya. Sebagai antitesis dari dunia kolonial yang anti demokrasi itu ke depan. Gagasan dunia kolonial yang berbeda. Menulis ataupun apapun bangsa Indonesia demokrasi itu tidak ada ditekan dari Nah, ini lihat sejarahnya. Ada perang dunia berapa? Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada Perang dunia pertama. Pengakuan ini didasarkan pada konferensi meja bundar atau KMB yang dilakukan di Den Haag, Belanda. Itu. Ini siapa, Nang? Ya, Muhammad Hatta. Wakilnya Pak IR Soekarno. Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, dulu itu Indonesia sebelum Republik itu Republik Indonesia Serikat atau bisa disingkat RIS. Ya, RIS itu.
Ingat-ingat itu Republik Indonesia Serikat. Nah, 1950. Indonesia Serikat hanya bertahan selama Nah, berhenti dulu Pak Karis. Belanda menjajah Indonesia berapa ratus tahun, Nang? Berapa? Belanda menjajah Indonesia berapa? Ya, Belanda menjajah Indonesia itu 350 tahun. Selama dijajah, selama apa? Indonesia itu jadi warga negara pribumi. Jadi budak, budak. Ntar sih. Udah. Adanya dulu ada apa? Sebelum Indonesia merdeka ada kerja rodi. Kerja rodi kerja apa, Nang? Kerja paksa. Kerja paksanya apa? Bikin jalan Anyer kalau tahu itu ya. Lanjut lagi. Pasca berakhirnya Republik Indonesia Serikat, situasi pemerintahan tidak pada posisi baik-baik saja. Bahkan semangat memperbaiki pemerintahan muncul dari tubuh militer. Lalu pada Oktober Pak siapa ini? 1952, angkatan bersenjata menghadapkan meriam ke Istana Negara. Mereka meminta agar dibubarkannya parlemen dan segera dilaksanakannya pemilu. Nah, zaman dulu itu bahasanya itu jadul, bukan seperti sekarang ejaannya. Kayaknya Belanda kalau nggak salah. Dulu kan Hindia Belanda. Ya. Dua kali, yaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pemilihan Badan Konstitusi. Tuh lihat itu Pak IR Soekarno. Nah, konstitusi. Gedung konstitusi di Jakarta. Ya, itu partai politik dulu yang sekarang tidak boleh lagi ya. Sudah dilarang di Indonesia. Nah, itu lihat. Tuh ada berapa? 10 besar partai pemenang pemilu 1955. Tuh, dulu tuh ada banyak. Kalau sekarang diperkecil lagi. Nah, tuh. Tuh keadaan Indonesia pada zaman Hindia Belanda. Nah, 1956. Nah, itu mulai adanya konflik. Nah, itu bisa dilihat. Tuh, dulu Pak Mohatta mengundurkan diri dari Wakil Presiden Pak Soekarno. Dan dekret presiden tentang pembubaran Konstituante
Dekret presiden apa, Nang? Dekret presiden. Dekret itu sama dengan keputusan. Giling-giling itu dekret itu keputusan. Nah, tuh. Tuh duduk ya yang bagus. Duduk. Duduk. Yang belakang. Udah berapa kali saya tegur? Tuh ada penyederhanaan partai. Tuh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partai. Nah, nih ada perang dunia. Nah, stop dulu Pak Karis. Ini dulu sebelum adanya rakyat pemerintah rakyat untuk rakyat dulu yang milih tadi siapa? Para militer. Rakyat dulu tuh nggak boleh namanya ikut pemilu. Yang boleh ikut pemilu itu tadi militer. Di Indonesia ada berapa presiden? Kayak yang belakang sendiri awet mau. Di Indonesia ada berapa presiden? 1, 2, 3, 4. Gus. Terakhir. SBY yang terakhir. Pak Jokowi yang sekarang ini Pak Prabowo. Ya. Nah, lanjut lagi bisa di Militer dan pemerintah lihat menjalin nih. hubungan baik. Partai-partai juga menunjukkan peran sebagai wadah aspirasi politik masyarakat. Nah, tuh banyak aspirasi Seperti masyarakat Partai itu Komunis tidak Indonesia atau PKI. dihiraukan. Masyarakat menilai PKI adalah partai yang mampu membawa perubahan pada masyarakat kecil. Nah, itu. Kepercayaan masyarakat pada PKI sudah dibuktikan pada pemilu 55 dengan menduduki peringkat keempat perolehan suara. Serta keaktifan PKI sebagai kendaraan penampung aspirasi masyarakat di pemerintahan dengan 39 kursi. Buat Soekarno itu yang terpenting adalah mana partai yang mewakili masalah-masalah yang paling aktual di tengah publik. Misalnya Soekarno mengeluarkan UBA, pembaruan agraria. Ya. Semua partai di selatan itu ya, Pak. Nah, tuh dilihat itu sistem pemerintahannya dulu seperti apa. PKI jadi dekat dengan Bung Karno karena sendiri beliau responsif. Karena Soekarno juga kemudian berpikir untuk partai Marhain Indonesia. Itu yang tidur nanti Oleh mau nggak istirahat apa gimana? partai yang patut Udah yo. politik, khususnya menuju pemilu 19. Nah, tuh lihat itu. 1963. Jadi presiden seumur hidup. Tuh itu keputusannya seperti itu Pak Presiden IR Soekarno diangkat
seumur hidup. Jika pemilu 1964 digelar, PKI diprediksi akan menang. Tapi suka Tuh, tahun 1965. Mereka menyebutnya dengan istilah Gestapo, Gerakan September Oh, 30. Gerakan September 30 atau biasa kamu sebut apa? G30 SPKI. Ih, September 30 itu kan tentu bahasanya ini bukan bahasa Indonesia itu. Ini kan September 30 kan 30 September gitu ya. Jadi kata istilah Gestapo itu sudah jelaskan bahwa ini bukan struktur bahasa itu identifikasi sebagai Gestapo-nya gitu lah. Dalam penyelidikan lebih lanjut, memang dari ini semua mengungkit ke salah satu kelompok, yaitu PKI. Berikutnya PKI dilarang di Indonesia. itu perang itu. Banyak terjadinya kerusuhan dulu sebelum ini merdeka. Nah, perjalanan panjang demokrasi di Indonesia tuh Berikutnya 47 Maret seperti itu. 1947, Soeharto resmi menggantikan Soekarno. Nah, Pak Soeharto memimpin Indonesia berapa tahun? Hidup Soekarno. Kita bisa lihat ketika dia Berapa? memasuki masa uji. Pak Soeharto memimpin Indonesia itu 32 tahun. Tuh bayangkan tuh berapa lama sendiri. Ya. Kalau sekarang presiden dan wakil presiden itu dibatasi berapa tahun? 2 dekade berarti berapa tahun? Ya, 10 tahun. Nggak boleh lebih dari 10 tahun. Kalau lebih dari 10 tahun berarti melanggar undang-undang. Hidup Soekarno sebenarnya Soekarno terhadap unsur demokrasi bahwa di dalamnya dia ada anomali itu adalah upaya pencarian dia untuk mendapatkan konsep demokrasi yang lebih bisa menjawab demokrasi sebagai nyambung lidah rakyat itu. Bukan dia memutus lidah rakyat. Era Orde Baru dimulai. Nah, itu orde baru. Orde baru, ordernya siapa? Menjadi presiden Pak Soeharto tadi. yang relatif kondusif, baik di dalam pemerintahan maupun pada masyarakat. Ya, ini zamannya Pak Soeharto Hal yang berkaitan tahun dengan PKI. 1998. Baru pada 1971 digelarlah pemilu yang kedua. Nah, itu. Golkar berubah menjadi Golkar dan menjadi kendaraan politik Nah, Golkar itu udah ada pada zaman dulu. Itu partai-partai politiknya itu ada berapa tuh? Ada 10 besar tuh. Dan itu bisa di tahun ini. Di dalam atau kaitan dengan berat legalitas itu. Nah, tuh. Sejarahnya seperti itu. Yang berlanjut selama Soeharto menjabat sebagai presiden. Pada 1975, pemerintah melakukan fusi partai. Hasilnya, ada 2 partai dan 1 golongan karya. Kedua partai ini adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, serta Partai Persatuan Pembangunan atau P3. PDI merupakan peleburan atau fusi partai dari kubu nasionalis dan non-muslim, sedangkan P3 adalah campuran dari kubu-kubu Islam di Indonesia. Siapa tadi saya ngomong suaswi siapa? Situasi ini mengingatkan kembali pada Soekarno yang menyederhanakan partai pada awal tahun 60-an.
1977. Tuh, ada 1977 pemilihan yang ketiga. 3 kontestan bersaing, Pemilihan. P3 dan Golkar. Ya, ada PDI, P3 zaman dulu, PPP ya. Tuh, nah, tuh sejarah demokrasi. Setelah ini pemilu digelar setiap 5 tahun sekali. Nah, tuh 5 tahun sekali. Tadi ada berapa periode? 10 atau 2 periode, 10 tahun. Nggak lebih dari 10 tahun. Tuh. Sumber berwenang dalam sidang penentuan presiden dan wakil presiden oleh MPR. MPR apa, Nang? Majelis? Ya, permusyawaratan rakyat. Masa ya ora ngerti artinya. Saat itu, Haji Jailani Nano dan melawan Sudarmono untuk memperebutkan jabatan wakil presiden dengan cara voting. Namun pada hari yang ditentukan, Sudarmono terpilih menjadi wakil presiden secara mufakat oleh MPR. Dan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, Haji Nano mengeluarkan pernyataan. Tuh. Jika pada era Soekarno militer bisa menduduki jabatan kepala daerah, begitu juga pada era Soeharto. Nah, itu zamannya Pak Soeharto itu. Ini dikenal dengan istilah dwi-fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI. Itu diselesaikan dan orang semua nengok bentar. Tuh, zaman dulu. Sebelah Nah, hal yang seperti pelanggaran. nah, tuh. Bahkan dia mensindah di tahun 95. Ya, banyak dulu itu sejarahnya seperti itu. Karena kekuasaan sudah sejak menggantikan Soekarno. Lelah dengan propaganda pada Oktober 1990, Sri Bintang Pamungkas menentang Soekarno untuk melakukan pemilihan presiden secara langsung. Justru Sudah Pak Karis. Ya, saya berarti saya duduk saya rapi dulu. Yang suruh tiduran itu siapa? Nggak ada. Nah, saya tadi udah bilang. Kayak yang belakang dari tadi sampai awal sampai akhir tiduran terus, ya. Tuh. Nah, mau nggak istirahatmu telat? Tak suruh nanti-nanti. Bisa dibilangin Bapak Ibu Guru dak? Masih berisik terus. Bisa diam dak? Ya, bisa saya ngomong? Dari tadi ya, ngomong terus, gitu terus. Nanti lagi Bapak Ibu Guru gitu terus ya. Udah. Mau istirahat dak? Bisa diem dak? Kalau nggak bisa nggak tak istirahat sampai ngopen sekalian langsung balik. Rasa istirahat. Udah? Masih ada yang ngomong? Ya, saya minta tolong nanti selanjutnya ketika Bapak Ibu Guru ngasih materi ataupun nerangno minta tolong diperhatikan ya. Jangan sakarepmu dewe. Nanti kalau sakarepmu dewe Bapak Ibu Guru sama kamu juga sakarepmu dewe. Tuh diperhatikan ya. Dah, materinya sampai sini.
Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.